Ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dibuka halaman 52 Pak Haji. Halaman 52. Hadisnya 424. Hadisnya 423. Bunyinya ayyuhan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasili ila al-imamil muhaddisi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhan nas innakum munaffirun. Faman shalla bin nasi falyukhaffif. Fa in bihimul marida wad dha'if wal kabiratu zatal hajat. Rawahul Bukhari. Ini hadis himbauan. Himbauan yang disampaikan khususnya kepada para orang-orang yang punya tugas sebagai imam. Satu ketika ada seorang datang kepada Rasulullah. Kemudian orang itu ngobrol, bertanya kepada Rasulullah, menyampaikan sesuatu perkara hal yang terjadi karena ada sahabat yang ketika menjadi imam, bacaan surahnya panjang sekali. Maka satu ketika orang itu datang dan di satu saat yang tepat, di saat timing yang memang memungkinkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panggil orang itu, kemudian ngobrol, kemudian di dalam ngobrol disindir. Rasulullah ketika ada satu hal cuma nyindir, ya, nggak menyakitkan, ya, nanyanya, nyindirnya melihat sesuai dengan suasana dan kondisi. Apakah itu tepat, apa enggak. Inilah akhlaknya Rasulullah. Enggak langsung. Kalau kita kan kadang-kadang, ya, kita kadang-kadang kalau memang ada sesuatu langsung. Kadang-kadang enggak ngelihat suasana. Sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan salah pengertian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu berharap rahmatnya Allah, lintalahum, hendaklah berlemah lembut. Ya. Kalau seandainya ada orang yang tersinggung, lan faddu min haulik, maka dia akan bubar daripada lingkungan kita atau meninggalkan kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohin perkara ini, ayuhan nas. Makanya Rasulullah nggak ngomong ayuhas sahabat, ayuhal A, ayuhal B, ayuhal C. Makanya beliau sampaikan ayuhan nas.
wahai sekalian manusia, innakum munaffirun. Kamu kadang-kadang memberatkan, kadang-kadang memberatkan. Kadang-kadang artinya bisa terjadi kapan saja dan bisa terjadi. Namanya kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang kamu memberatkan. Faman shalla bin nasi falyukhaffif. Maka siapa orang yang sholat di hadapan banyak manusia, maksudnya sholat jamaah, maksudnya dia jadi imam, falyukhaffif, maka ringankan. Apa yang dimaksud? Yaqra'uhu, bacaannya. Fala tawiluhu, jangan terlalu panjang, maka sedang-sedang saja. Artinya apa? Rasulullah anjurkan khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu ya yang sedang, ya, yang sedang, panjang banget enggak, pendek banget juga enggak. Itu namanya khairul umur wa awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah, yang pertengahan. Dianjurkan di sini, ya, faman sholla, siapa orang yang bersolat bin nasi, di antaranya banyak manusia, fal yukhaffif, maka ringankan. Ayyukhaffif di sini adalah bacaan surahnya jangan terlalu panjang. Terlalu panjang. Kenapa demikian? Wa inna fihim, maka sesungguhnya di dalamnya, orang-orang yang ada di dalamnya yang sholat bareng itu, ya, marid, antaranya ada yang sakit. Ada yang sakit mungkin, ya, tapi pengen jamaah. Wadda'if, dan orang yang sudah lemah, yang sudah tua, barangkali, ya, itu. Oleh karena itu, wal yukhaffif li'anna fihim al-marid, orang ada yang sakit, wal apa? Wadda'if, ada yang lemah. Ya, apalagi wal kabir wazal hajat, dan ada juga orang, ya, mungkin di perjalanan seperti masjid sini, ya, ini ada orang yang lewat musafir, orang yang sholat pas maghrib bertemu di sini, maka mereka sholat berjamaah di sini. Inilah anjuran. Anjuran itu himbauan, bukan larangan. Jangan salah dimengerti, ya. Ini dianjurkan, fayam bagi, maka seyogianya, tuh, ya. Seyogianya artinya dianjurkan. Kenapa? Karena di dalamnya ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, ada orang yang punya hajat besar. Ini dianjurkan, bukan dilarang. Ya, itu biar paham. Kadang-kadang kita antara apa yang disampaikan kurang paham, ya, dan paham apa hal-hal semacam ini dijadikan satu pembicaraan. Ini namanya, ya, himbauan. Dihimbau, ya, bukan dilarang. Kalau dilarang, jangan sekali-kali. Ya, kalau jadi imam, ya, bacaan surahnya panjang, ya, itu namanya dilarang. Ini dihimbau. Dalam rangka apa? Dalam rangka ta'adduban, menghormati di antara semuanya, ya. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan ketika baca surah yang panjang di saat beliau sholat sendiri. Artinya ketika kita mau baca surah yang panjang, sholatnya sendiri, silahkan saja. Ini ilmu, ya. Supaya apa? Supaya
tidak terjadi munaffarun. Artinya apa? Memberatkan. Ya, artinya memberatkan, menyusahkan. Lain lagi mengatakan menyebabkan orang gerutu. Ya, orang ini ngegerutu. Ya, kalau terlalu panjang orang jadi ngegerutu. Ya, gitu. Jadi panjang banget juga jangan. Pendek banget juga jangan, dalam artian ya khairul umur wa awsatuha. Sebaik-baik persoalan, sebaik-baik urusan apa saja ya yang paling terbaik adalah tengah-tengahnya. Baik ya. Habis itu kemudian 424 ini perkara yang menyangkut anjuran, dalam arti ibarat orang sakit ini adalah menjadi vitamin, disampaikan pilihan ya. Apa kata Rasulullah? Atadruna di sini, maukah kalian aku beritahukan? Ya. Maukah kalian aku beritahukan? Atadruna. Apa yang diberitahukan? Minas sabiqun. Dari orang-orang as-sabiqun yang paling utama, yang paling awal. Orang yang ngapain? Ila zillillahi, yang akan mendapat naungan Allah Azza wa Jalla. Maukah kalian aku sampaikan, aku beritahukan bahwa di antara ada orang yang akan pertama kali mendapat pertolongan Allah di saat tidak ada pertolongan selain Allah. Ini yang dinamakan yauma la zilla illa zilluk. Yauma la zilla illa zilluk. Pada satu hari ya, di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Ya. Apa katanya? Kata Rasulullah, alladzina idza utul haqqa qabiluh. Siapa orang-orang yang akan mendapat pertolongan di saat nanti tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah? Idza utul haqqa qabiluh. Orang yang diberikan perintah, datang perintah, langsung ia terima perintah itu. Artinya tidak banyak ya protes, tidak banyak macam-macam ya, menerima dengan keimanan. Idza u'tu haqqu, perkara yang benar, maka dia terima. Tidak dicampuri dengan egois, dengan kemauan, apalagi protes. Kalau Allah yang sudah bilang dalam Quran, dalam hadis, langsung diterima perkara yang hak. Enggak ada begini, enggak ada begitu, enggak tapi, ya, enggak banyak tapi, artinya enggak banyak protes. Itulah orang-orang yang nanti, ya, insya Allah akan diberikan pertolongan di saat tidak ada hari pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena memang nanti apa yang kita sudah lakukan, apa yang sudah kita amalkan, apa yang sudah kita kerjakan, semua ini nanti akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan diperiksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya akan diteliti, ya. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fi wa ufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Fa kaifa idza jama'nahum, bagaimana nanti? Ya,
ketika kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jama'nahum, kami kumpulkan, kata Allah. Kumpulnya kapan? La raiba fihi, di satu hari yang tidak ada lagi satu keraguan. Apa maksudnya? Hari itulah hari akan diperiksa semua apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Bahkan tidak pernah ada yang ketukar, tidak pernah ada yang ketinggalan, tidak pernah ada yang ketelisut sedikit pun juga, ya. La raiba fihi. Wufiyat kullu nafsim makasabat, dan semua kita akan diperiksa apa yang kita lakukan. Wahum la yuzlamun, dan disitulah tidak ada sama sekali satu hal yang dirugikan kita. Dizolimi oleh Allah sama kita. Gak pernah ada. Inilah Bapak saudara-saudara sekalian, ya, yang namanya yaumas sabikun, artinya bizillillah. Pada hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, orang yang ikhlas ketika menerima apa yang benar dari Allah. Memang kadang-kadang ya yang benar ya itu adalah pahit. Ya, maka katakan kullil haqqo walau kana murron. Sampaikan yang benar walaupun pahit, sekalipun pahit. Kadang-kadang ketika kita sampaikan seperti itu, ya, manusia memang kadang-kadang tidak semua menerima. Maka kata Rasulullah, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama mendapat pertolongan adalah orang yang menerima apa yang diperintahkan Allah, dia terima. Wa iza su'ilu badaluh. Kemudian ketika diminta, ya, diminta dia menjawab. Menjawab dengan apa? Menjawab dengan kebenaran yang ia tahu. Namanya wa idza su'ilu bazalu. Kalau ditanya, ya, dia jawab dengan apa yang ia tahu. Artinya dia tidak akan selewengkan daripada perkara-perkara yang ditanyakan itu. Itu namanya bazalu. Ya. Kemudian seperti tadi, ketika pertanyaannya, ketika ditanya, fa iza khotobal jahilun qalu salamah. Ketika bertanya orang-orang yang tidak tahu, maka orang yang tidak tahu dijawab dengan salamah. Artinya salamah menyenangkan. Ya, qalu salamah. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang akan mendapat pertolongan di saat tidak ada pertolongan dari Allah dan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hakamu bilin nasi ka hukmu fihim li anfusihim. Dan ketika ia menegakkan hukum yang ia tegakkan, ya, penuh keadilan, ya, enggak benar sendiri, enggak menang sendiri, enggak mau menang sendiri. Ya, kenapa hal ini disampaikan? Karena memang manusia seperti itu sifatnya, ya, sifatnya manusia kadang-kadang mau menang, ya, padahal salah, mau benar, padahal salah. Maka orang-orang yang nanti akan mendapatkan sabikun bizillillahi yauma la zilla illa zillu adalah orang-orang yang apa? Yang faiza hakamulin nasi ka hukmihim li anfusihim. Orang yang adil adalah orang-orang yang membenarkan sesuatu walaupun sekali marah. Walaupun dalam keadaan marah, dia tetap adil. Itu namanya adil. Orang tiga golongan inilah yang nanti suatu saat akan diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Saudara dari beberapa kalimat ini semakin tambah ilmu kita, insya Allah semakin tambah baik kita. Kenapa? Karena ya usia kita sudah nambah. Usianya
nambah umurnya kurang, ya. Usianya nambah, umurnya kurang. Sekarang udah 2000 berapa? 2022, ya. Kalau kita lihat KTP, udah berapa tahun tambah, ya. Tuh, artinya apa? Artinya usianya nambah, hidupnya sekarang masih hidup, tapi catatannya sudah mulai berkurang. Kenapa demikian? Karena ibarat ikatan sudah diikat. Kemudian diambil selembar dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, maka sisanya akan habis. Oleh karena itu mudah-mudahan ya tambah umur tambah baik. Ini yang namanya Allahumma barik lana fi umrik. Ya Allah berkahkan hidupku dan tambah keberkahkan umur panjangku. Inilah yang kita minta Bapak saudara-saudara sekalian. Sebab kita nggak tahu kalau hari ini adalah milik kita nih. Ya, kalau hari ini milik kita, mau berbuat apa kita bisa. Ya, tapi yang kemarin itu udah lewat. Kita tangisin dari pagi sampai sore juga nggak bakal balik. Ya, yang kita tangisin dari pagi sampai sore itu nggak bakal balik. Tapi besok itu belum ada, Pak. Ya, besok itu belum ada. Kenapa seperti itu? Kalau kita ketemu sampai besok. Kalau nggak ketemu, berarti besok buat kita belum ada. Maka orang pinter ya mengatakan bahwa hari ini adalah milikmu. Kemarin tidak usah disesalkan, sudah berlalu. Besok belum tentu bisa ketemu. Wallahu a'lam. Bapak sekalian, kita teruskan dengan satu lagi ya. Kita pindah dengan hadis 427. 427 berbunyi innakum wal batnah fit ta'am wasyarab. Fa inna mafsadatun lil jismi tusirus sakam ya wa maksala anan salat. Alaikum bil qasdi fiha fa inna aslahal lil jasad wa abda'a minas syarab. Hadis yang ke 427 di iyakum wal batnah. Hendaknya kalian ini hati-hati dengan batnah. Batnah artinya berlebihan. Batnah artinya melebihi kapasitas. Namanya batnah. Tentang apa? Fit-ta'ami wasyarab. Perkara makan dan minum. Perut kita ini ya cuma ada 3 bagian. Ya, 1 isinya makanan, 1 isinya air, 1 isinya hawa. Udara. Kita kalau nggak ada udaranya ribet, ya. Kalau nggak ada isinya juga ribet. Makanya perut kita ini ada 3 sulus, ya. Ada 3/3, ya. Begitu juga nanti akhirnya manusia ini sulus 1/3 dari 3/3. Yang pertama untuk Allah, yang pertama untuk dud, yang pertama untuk kita. Itu manusia seperti itu. Kata Imam Luqmanul Hakim seperti itu ya, bahwa an-nasu aslasus salas. Manusia itu ada 3, yang pertama hak lillah. Makanya kalau haknya Allah kapan aja mau diambil urusannya Allah. Kemudian yang kedua lidud. Yaitu buat apa? Buat belatung. Sehebat apapun manusia kalau sudah ruhnya keluar dari badan ya, kemudian dikubur, itu ketemunya dengan dud. Apa dud? Cacing tanah. Yang 1/3 linnas. Baru punya kita dah. Ya, kita punya Allah, punya belatung, yang 1/3 punya kita. Apa itu? Amal. Sama juga perut kita isinya. Perut kita isinya ada 1/3 air, 1/3 angin, 1/3 makanan. Makanya iyakum wal batnah. Hati-hati ya dengan berlebihan makanan, fit ta'am wasyarab dan minum.
Ba'innaha mafsadatul lil jismi, kebanyakan makan juga bisa bikin rusak badan. Ya, kebanyakan juga bikin rusak badan. Kagak makan juga bisa bikin rusak badan. Artinya apa? Artinya mafsadah lil jismi. Orang kalau udah makan kebanyakan, ya, udah timbulnya angob dah. Wis anggap ngantuk dah. Wis ngantuk tidur. Ya, makanya sekarang ya banyak yang terjadi penyakit-penyakit ya di dalam kehidupan manusia. Ya, orang tua dulu itu kalau habis sholat subuh nggak ada yang tidur. Ya, mana ada orang tua dulu habis sholat subuh tidur? Yang ke pasar, yang ke sawah, nggak ada. Ya, nggak ada orang di rumah. Tuh, ya kerja dulu. Makanya ntar udah jam 7, udah capek, udah berkeringat, baru dibesuk, dibawain nasi, dibawain apa timbel, dibawain makanan, baru. Ya, kalau orang sekarang beda, belum kerja udah makan, ya. Tuh, maka timbulnya apa? Timbulnya ngantuk, nggak jadi kerja. Tuh, makanya sekarang seperti itu. Anjurkan, makanya ada hadis yang menerangkan ya dilarang kita tidur setelah sholat subuh. Makanya sekarang banyak orang yang nggak pernah penyakit, ya itu ada orang yang nggak pernah beli gula sekarang karena udah punya gula, ya banyak orang pada punya gula sekarang, ya itu sebenarnya potensi penyakit itu pasti ada, ya setiap manusia punya potensi penyakit yang namanya diabetes, tinggal tergantung bagaimana kita yang menjalankan. Yang enak banget mah emang, ya. Itu kita pulang, habis pulang kita ngopi, nyarap tidur dah. Pagi-pagi enak banget dah. Tuh, makanya orang-orang dulu alhamdulillah ya, umurnya sampai 80, 90 kuat banget. Beda zaman sekarang ya, udah baru 60 aja udah doyong kayak kita nih. Nah, tuh, makanya bapak-bapak nih yang udah berumur 70 ke atas, subhanallah, bonusnya udah banyak. Ya. Wa turisus sakam, dan mewariskan datangnya penyakit. Kalau orang kebanyakan makan, mewariskan ya datangnya penyakit. Karena Rasulullah ketika makan sesudah lapar, ya berhenti sebelum kenyang. Makanya orang-orang tua dulu itu makan ada waktunya, ya makan ada waktunya. Jam 1 habis sholat baru makan, ya kan makan lagi habis sholat isya. Tuh, kalau zaman sekarang orang makan nggak ada waktunya, sebab tukang makanannya kagak berhenti-berhenti, ya mau beli apa saja. Apalagi zaman sekarang online, Pak. Ya, itu mau belanja asal punya duit aja online sekarang mah. Tinggal ketek punya duit, datang jam berapa aja, mau beli apa aja datang sekarang. Ya, dulu zaman dulu mah kita kalau mau belanja, kalau mau beli ini, kalau kagak ke pasar, kagak dapet. Ya, nggak temu. Makanya dulu ada pasar Jumat namanya. Ya, karena pasarnya hari Jumat. Zaman dulu ada pasar Senen, ada pasar Rebo. Tuh, kalau zaman sekarang mah pasarnya jam berapa aja. Di telepon online datang udah. Ya. Itu zamannya zaman sekarang, maka berubah beda. Ya. Tuh, zaman dulu dengan zaman sekarang. Kesehatan pun aturannya tergeser, ya. Itu siapa orang ya yang banyak makan, mewariskan dia sakit. Wa kaslatu anis shalah, dan juga menyebabkan orang itu malas untuk sholat. Ya. Terutama kecenderungan di saat bulan puasa. Ya. Bulan puasa mah orang kalau habis puasa buka makannya banyak, minumnya banyak. Udah dah, sama sholat tarawih mah udah ketinggalan aja dah. Ya. Itu apalagi bangsanya kalau habis buka ya, habis buka langsung makan,
terus ngerokok, nyender, udah bangunnya jam berapa dah tuh, kebakar juga tangannya dia kagak ngeh. Kenapa? Karena ketika orang perutnya kenyang, maka sarafnya nempel, artinya ngantuk. Ya. Orang kalau lapar, kayak kita kalau lapar siang hari di saat puasa, tidur gelipak-gelipak nggak bisa pulas, ya kan? Perut melapar tapi nggak bisa pulas. Coba dah makan 2 piring, minum 2 gelas. Langsung pulas dah, percaya. Kenapa? Karena secara kedokteran itu memang ada yang namanya antara urat mata dengan urat perut, ya. Apabila itu nempel, maka urat mata akan kalah, dia akan ngantuk. Makanya ini ilmu buat kita. Kalau bulan puasa cukup dibatalin, paling enggak minum es lah satu, baru siap-siap untuk sholat. Kalau makan dulu mah, habis makan rebahan. Wah, udah nggak bakal ketemu lagi dah. Ya, sulit banget dah. Kemudian wa'alaikum bil qasdi fiha baina aslaha lil jasad. Seandainya ya kamu lakukan semuanya ini menyebabkan maslahatnya atau baiknya di dalam kehidupan wa abda, dan menjauhkan dari minas syarab, daripada berlebihan. Kata Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan juga minumlah, ya, wala tusrifu, jangan sekali-kali kamu melampaui batas, karena Allah Subhanahu wa taala enggak suka dengan orang yang melampaui batas, terutama perkara makanan. Inilah barangkali yang bisa kita muzakarahkan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Waktu untuk hari ini waktu Isya insyaallah, ya, jam 6, jam 7 lebih 30. Saya minggu pertama dan minggu keempat, ya, kan ada tugas lagi, makanya saya mohon maaf tidak sholat Isya di sini, saya langsung keluar. Insya Allah ada tugas di luar, mudah-mudahan ya di perjalanan diberikan selamat oleh Allah, dan mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat buat saya dan juga para bapak saudara-saudara sekalian. Yang paling akhir, semoga tahun yang baru miladiah 2021 ini membawa keberkahan buat kita sekalian. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahal azim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatal abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaykhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan maqbula wa rizqan wasi'a wa du'an mustajaba wa waladan salihah wa zurriyatan thayyibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah.